Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan saya Syakila Lady Firanza dengan NIM 2210933030. Pada video kali ini saya akan menjelaskan tugas proyek pemodelan rantai pasok yang berjudul pemodelan reverse supply chain limbah plastik daur ulang. Yang pertama itu latar belakangnya. Masalah pencemaran lingkungan akibat limbah plastik merupakan tantangan besar yang sedang dihadapi berbagai kota di Indonesia, termasuk Kota Padang. Berdasarkan data dari DLH Kota Padang, produksi sampah rumah tangga mencapai lebih dari 600 ton per hari, dengan limbah plastik menyumbang persentase yang signifikan, terutama dari kemasan makanan dan minuman. Volume limbah plastik yang tinggi ini sebagian besar berakhir di tempat pembuangan akhir atau TPA air dingin yang saat ini semakin terbebani dan mendekati kapasitas maksimum. Salah satu solusi strategis untuk mengatasi persoalan ini adalah melalui penerapan konsep reverse supply chain dalam pengelolaan limbah plastik. Reverse supply chain merupakan sistem rantai pasok terbalik yang mengatur aliran limbah plastik dari konsumen akhir ke sistem produksi melalui proses pengumpulan, pemilahan, pengolahan, dan daur ulang. Konsep ini tidak hanya bertujuan mengurangi volume limbah yang dibuang, tetapi juga mendorong pemanfaatan limbah sebagai sumber daya baru dalam ekonomi sirkular. Di Kota Padang sendiri, pengelolaan limbah plastik telah melibatkan sejumlah bank sampah, pengepul, pelapak, serta beberapa pelaku industri daur ulang skala kecil hingga menengah. Namun, sistem logistik yang berjalan masih belum terintegrasi dan belum dioptimalkan secara sistematis. Masih banyak kendala seperti ketidakteraturan alur pengumpulan, keterbatasan kapasitas pemrosesan, serta tingginya biaya transportasi antar lokasi yang menyebabkan rendahnya efektivitas dan efisiensi pengelolaan limbah. Untuk itu, dibutuhkan suatu model pemodelan reverse supply chain yang dapat menggambarkan sistem secara menyeluruh, mengidentifikasi titik-titik kritis dalam rantai pasok limbah plastik, serta mengoptimalkan biaya dan volume pengolahan. Melalui pendekatan pemodelan ini, diharapkan dapat dihasilkan rekomendasi strategis yang aplikatif untuk memperkuat pengelolaan limbah plastik daur ulang di Kota Padang secara berkelanjutan. Rumusan masalah dari proyek ini yaitu yang pertama, bagaimana struktur dan aliran reverse supply chain dalam sistem pengelolaan limbah plastik daur ulang di Kota Padang. Yang kedua, bagaimana merancang model pemodelan reverse supply chain yang mampu mengoptimalkan biaya logistik dan volume daur ulang limbah plastik. Yang ketiga, apa saja faktor utama yang mempengaruhi efisiensi sistem reverse supply chain limbah plastik di Kota Padang. Tujuan penelitiannya yaitu untuk menganalisis struktur dan karakteristik reverse supply chain pengelolaan limbah plastik di Kota Padang. Yang kedua, mengembangkan model pemodelan reverse supply chain yang mencakup aktor, alur logistik, kapasitas, dan biaya operasional. Dan yang ketiga, menyusun rekomendasi strategis pengelolaan reverse supply chain yang lebih efisien, ekonomis, dan ramah lingkungan bagi Kota Padang. Untuk batasan masalahnya, jenis limbah plastik yang dikaji yaitu pada jenis PET dan HDPE karena merupakan jenis paling umum dan bernilai ekonomis tinggi. Studi juga dilakukan pada wilayah Kota Padang yang mencakup pengelolaan bank sampah aktif, pengepul, serta pabrik pengelolaan limbah plastik yang ada di dalam atau sekitar kota. Kemudian yang kedua itu terkait teori reverse supply chain. Jadi reverse supply chain itu sendiri merupakan sistem rantai pasok terbalik yang mengatur aliran material produk atau limbah dari konsumen akhir kembali ke produsen atau titik awal rantai pasok untuk diproses ulang, didaur ulang, atau dibuang secara ramah lingkungan. Dalam pengelolaan limbah plastik, reverse supply chain ini berperan penting dalam mengelola proses pengumpulan, pemilahan, transportasi, hingga pengolahan limbah plastik yang berasal dari rumah tangga, industri, dan sektor komersial. Jadi sistem ini dirancang agar limbah plastik yang sebelumnya dianggap tidak bernilai dapat dimanfaatkan kembali sebagai bahan baku produksi, sehingga mendukung prinsip ekonomi sirkular dan mengurangi ketergantungan pada bahan baku. Yang kedua itu manajemen limbah plastik. Jadi manajemen limbah plastik ini merupakan proses yang terintegrasi yang mencakup pengumpulan, pemilahan, pengangkutan, pengolahan, dan daur ulang limbah plastik dengan tujuan untuk mengurangi dampak negatif limbah tersebut terhadap lingkungan. Nah, limbah plastik terutama jenis PET dan HDPE merupakan salah satu komponen utama sampah rumah tangga dan industri yang volumenya terus meningkat seiring pertumbuhan konsumsi masyarakat. Eh, Pengelolaan limbah plastik yang efektif juga memerlukan sistem yang mampu mengidentifikasi, memisahkan, dan mengelola limbah sesuai karakteristik agar limbah yang masih memiliki nilai ekonomis dapat didaur ulang dan menjadi produk baru atau bahan baku industri. Berikutnya itu terkait pengembangan model reverse supply chain untuk limbah plastik daur ulang. Jadi konsep pemodelan reverse supply chain ini menekankan pentingnya perencanaan dan pengendalian yang terstruktur terhadap aliran material dan informasi dari konsumen akhir menuju titik pengolahan atau produsen baru. Jadi reverse supply chain ini tidak hanya berfokus pada aspek teknis pengumpulan dan transportasi limbah, namun juga mengintegrasikan
pertimbangan ekonomi dan lingkungan agar sistem pengelolaan limbah plastik berjalan secara optimal dan berkelanjutan. Jadi model reverse supply chain pada limbah plastik daur ulang biasanya dirancang dengan mempertimbangkan keterlibatan aktor utama seperti rumah tangga sebagai sumber limbah, bank sampah sebagai titik pengumpulan awal, pengepul dan pelapa sebagai perantara, hingga industri daur ulang sebagai pihak yang melakukan proses pengolahan akhir. Selain aspek teknis dan juga koordinasi, pemanfaatan teknologi, informasi, dan sistem manajemen terintegrasi juga menjadi faktor kunci dalam pengembangan model reverse supply chain limbah plastik. Jadi sistem informasi ini baik memungkinkan untuk pemantauan aliran limbah secara real time, pencatatan data volume dan jenis limbah yang dikumpulkan, serta pengelolaan jadwal pengangkutan dan kapasitas di setiap titik. Berikutnya adalah metode. Pada metode ini akan dijelaskan mengenai jaringan reverse supply chain dan rumus yang digunakan untuk menghitung profit pada proyek kali ini. Jadi model reverse supply chain yang digunakan yaitu melibatkan beberapa entitas. Yang pertama ada konsumen akhir sebagai K1, pemulung sebagai K2, bank sampah sebagai K3, lapak sebagai K4, bandar sebagai K5, pabrik daur ulang sebagai K6, dan konsumen produk olahan sebagai K7. Untuk gambar aliran proses dalam reverse logistik sampah plastik dapat dilihat pada gambar satu. Berikutnya yaitu model jaringan distribusi ini dalam sistem reverse supply chain, reverse logistik untuk pengelolaan sampah plastik dapat digambarkan secara empiris melalui struktur hubungan antara entitas yang terlibat. Jadi, pada gambar di bawah dijelaskan bahwa pada bank sampah terdapat dua pelaku yang menjalankan fungsi utama dalam sistem ini. Selanjutnya, pada entitas lapak atau keempat terdapat 9 pelaku yang beroperasi di bawah koordinasi tiga entitas bandar atau K5 yang berperan penting dalam proses bisnis reverse logistik tersebut. Sementara itu, pengolahan sampah plastik yang dilakukan oleh satu entitas pabrik daur ulang yang mengubahnya menjadi produk olahan berupa tutup galon. Nah, produk ini kemudian didistribusikan kepada 8 pelaku konsumen akhir yang merupakan pengguna produk olahan tersebut. Untuk ilustrasi dapat dilihat pada gambar di bawah ini. Nah, berdasarkan ilustrasi yang telah disajikan, model tersebut dapat dikembangkan secara lebih rinci pada gambar 3 di bawah. Jadi pada gambar 3 ini dijelaskan bahwa bank sampah satu, bank sampah dan 2, kemudian lapak satu, 2, dan 3 itu tuh masuk ke bandar satu. Kemudian untuk lapak 4, 5, dan 6 masuk ke bandar 2, lapak 7, 8, dan 9 masuk ke bandar 3. Kemudian dari bandar satu, 2, dan 3 ini masuk ke pabrik daur ulang. Kemudian setelah sampah didaur ulang, pabrik daur ulang akan memasarkan produknya itu berupa tutup galon itu ke konsumen produk satu hingga konsumen produk 8. Nah, jadi yang kedua itu adalah profit dalam konteks reverse supply chain. Jadi profit ini untuk menghitung selisih antara total pendapatan yang diperoleh dari hasil pengumpulan, pemrosesan ulang, dan penjualan kembali produk atau material daur ulang. Untuk rumus mencari profit yaitu total revenue dikurang total cost, di mana total revenue atau total pendapatan ini kita peroleh dari penjualan produk hasil daur ulang atau komponen yang telah diproses kembali. Sedangkan total cost itu mencakup semua biaya yang dikeluarkan dalam rantai pasok balik atau reverse supply chain seperti biaya pengumpulan, pemilahan, transportasi, penyimpanan, proses daur ulang, dan pembuangan. Sekian penjelasan eh, mengenai pemodelan reverse supply chain limbah plastik daur ulang. Maaf apabila ada kesalahan. Saya tutup. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya.